Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi SOP target pencapaian insight di akun Instagram publik ya. Nah, di sini jadi teman-teman biar tahu SOP-nya dari dasar ya, pencapaian berapa ya untuk reach, impresi dan lain-lain ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu dulu apa dasarnya ya. Jadi basicnya, jadi teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, bukan tidak ada pertanyaan, jadi nggak bingung ya nantinya gitu. Nah, di sini untuk penjelasan insight ya, penjelasan insight account ya. Nah, di sini yang pertama reach atau jangkauan ya. Nah, reach ini jumlah audiens yang melihat konten kita ya. Nah, ini akun yang dijangkau ya. Ini karena versinya bahasa Indonesia ya. Kalau di Inggris itu reach ya. Kalau di Indonesia ini bahasa Indonesia akun yang dijangkau ya. Terus pengertiannya jumlah audiens yang melihat konten kita. Jadi dari satu konten itu berapa akun ya yang sudah melihat konten kita ya. Misalkan ada 1000, nah ini ada 1282 ya. Nah, terus untuk yang kedua adalah impression ya. Impression ini ya. Jadi orang dari si akun ini atau si audiens ya yang telah melihat eh, konten kita. Jadi bandingannya itu satu akun ya atau satu audiens itu satu kali klik atau satu kali lihat itu hitungannya satu ya. Jadi kalau misalkan satu akun itu atau satu audiens atau satu orang telah melihat 2 sampai 4 kali ya. Nah, itu hitungannya nanti 4 ya. Jadi satu satu akun hitungannya impresinya 4 ya kalau dia melihat 4 kali ya. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Nah, itu impression ya, jumlah tayangan konten ya, atau beberapa kali konten kita ditayangkan kepada pengguna Instagram ya. Jadi misalkan akun konten kita itu bagus ya atau semakin lama semakin panas. Nah, nantinya walaupun akun-akun yang sudah pernah lihat ya, akun yang sudah pernah lihat konten kita itu nantinya akan disajikan lagi ya. Nah, setelah itu konten kita jika dilihat oleh si reach ini maka akan bertambah impresi kita ya. Walaupun yang lihat itu aja ya. Nah, itu semakin panas impresi ya semakin meningkat reach-nya juga semakin meningkat ya, impresi pun semakin meningkat ya. Semakin konten kita itu semakin direkomendasikan oleh Instagram ke pengguna-pengguna yang lain atau ke reach yang lainnya. Lalu interaksi atau interaction ini yang ketiga, audiens yang melakukan like, comment, save, share, chat di direct message atau di pesan ya. Nah, ini interaksi ini bisa menaikkan engagement ya. Engagement ini sama dengan interaksi ya kalau engagement itu ya. Jadi teman-teman harus memperbanyak juga engagement atau interaksi ya. Nanti ada di video selanjutnya untuk strateginya ya. Nah, ini untuk yang ketiga ya, interaksi ya. Interaksi ini biasanya ini akun baru ya. Ini akun baru ya. Nah, yang terakhir ini adalah visitor ya, kunjungan profil atau kunjungan profil. Nah, ini karena bahasa Indonesia adalah kunjungan profil ya. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya itu visitor ya. Nah, ini penjelasannya audiens yang berkunjung ke akun Instagram kita ya. Jadi walaupun yang dijangkau 1000 ya, 1282 ya. Kalau dia tidak mengunjungi akun Instagram kita ya. Misalkan dari 1282 ini hanya 15 ya. Nah, jadi seperti itu. Ada juga yang per setiap postingannya. Jadi nanti kita lihat dulu di insight postingan ya. Nah, ini untuk penjelasan insight akun ya yang prioritas lah yang sering kita kontrol ya dari segi reach atau impresi ya. Selanjutnya penjelasan insight postingan ya. Nah, ini yang pertama ya, dari jelajah. Jelajah ini kan dari jelajahi. Nah, ini kan bahasa Indonesia ini ya. Nah, ini explore ya.
Nah, audiens yang melihat konten kita dari beranda explore Instagram ya, dari beranda explore ya. Nah itu jadi konten kita sudah disetujui atau direkomendasikan oleh pihak Instagram agar bisa tampil di explore ya. Jadi nah di explore ini ada 3189 ya. Nah terus dari beranda ya, kalau misalkan teman-teman tidak belum mempunyai followers ya, kebanyakan itu nanti insight-nya dari tagar ya, dari jelajahi ya, dari explore ya. Nah kalau misalkan teman-teman hanya punya following, nah itu bisa dari home ya, atau dari beranda ya. Nah ini dari beranda ini home, audiens yang melihat konten dari followers dan following kita. Jadi followers dan following kita itu melihat konten Instagram, konten kita ya. Jadi seperti itu. Nah ini hitungannya kita jelasin dulu sampai habis ya. Terus yang ketiga adalah dari tagar atau dari hashtag ya. Audiens yang melihat konten kita dari hashtag yang kita gunakan di postingan tersebut ya. Nah ini misalkan dari tagar ada 38 ya, ada 38. Terus yang keempat dari lainnya atau dari atau order ya. Nah ini dari lainnya, bahasa Inggrisnya order ya. Audiens yang melihat konten kita dari, nah ini berbagai macam ya, yang pernah DM ya, yang pernah chat-chatan oleh dengan kita ya, walaupun dia belum menjadi followers kita ya, atau following ya. Nah dari orang-orang yang selanjutnya dari orang yang ketertarikan niche konten ya. Jadi misalkan apa namanya, konten kita itu niche-nya, akun Instagram itu niche-nya itu tentang resep ya, atau kontennya tentang resep. Nah orang yang tertarik dengan niche resep ya, nanti postingan kita akan direkomendasikan oleh pihak Instagram sesuai minat audiens ya. Jadi para audiens atau para audiens yang di Instagram khususnya misalkan menyukai niche resep ya. Nah itu akan disajikan oleh ke peminat tersebut ya. Jadi order ini ya dari orang yang ketertarikan niche konten kita ya, niche konten resep ya. Terus dari follower yang kita follow ya, dari follower yang kita follow ya. Nah misalkan si follower ya, misalkan si akun ini mempunyai follower ya, lalu kita follow ya, lalu kita follow. Nah itu bisa disajikan ke si followers tersebut ya, karena ketertarikannya sama dengan niche niche akun yang kita follow ya. Nah itu adalah algoritma dari Instagram yang terbaru ya. Jadi walaupun kita walaupun belum di fallback ya, walaupun di fallback, ketika kita follow ya dari follower ya. Nah ini kan dari follower yang kita follow ya. Jadi si follower audience si follower username atau target yang kita follow ya, yang kita follow nantinya si konten akan direkomendasikan ke follower si user target yang kita follow ya. Jadi seperti itu. Nah terus dari interaksi. Nah interaksi ini bisa like, comment, save ya, share. Nah itu nantinya orang yang telah nge-like postingan kita, nah itu akan, konten kita itu akan direkomendasikan sesuai minat minat si niche kita ya. Misalkan niche kita itu resep ya, terus user lain atau dari follower ini ya, dari followers yang kita follow ini, dia suka dengan atau minat dengan niche konten tersebut ya. Nah jadi kalau misalkan ada yang like ya, misalkan si follower ini nge-like nih,
si follower ini nge-like postingan kita. Nah, yang nge-like ini si followernya ini ya, si followers yang nge-like ini nantinya akan melihat postingan kita ya. Jadi ketertarikannya sama ya. Jadi seperti itu. Interaksinya mau apa? Mau komen atau save, like ya. Nah, di sini ada ya, like, komen ya. Komen, share, save ya. Nah, bisa juga nanti ada di di story ya. Story itu chat gitu ya. Nah, itu termasuk interaksi ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalkan bingung ya, dari follower yang kita follow ya, tetapi ketertarikannya sama ya oleh si followers dari username tersebut ya. Misalkan si A, kita ngefollow si A nih, nah, di follower si A ini ada B, C, D ya. Nah, B, C, D ini bukan interaksi, minatnya sama ya, dengan B, C, D ya. Si B ini minatnya sama, niche-nya resep ya, suka nge-like tentang resep ya, postingan resep. Nah, itu nantinya postingan kita itu akan direkomendasikan ke B, C, D ya. B, C, D ini pasti dia punya followers dong ya. Kalau misalkan B, C, D ini punya followers, nah nanti konten kita itu akan direkomendasikan ya, akan disajikan ke followers si B ya. Kalau di followers si B ini ada user-user yang minatnya sama ya, minatnya misalkan resep. Nah, itu nanti terus seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memposting atau repost ya, nah itu diusahakan harus ada interaksinya ya, engagementnya ya. Jadi harus meningkat engagementnya walau dari satu postingan dan beberapa postingan ya. Ada juga yang tidak minat ya, jadi tipe-tipenya banyak ya. Ada yang hanya nyimak ya, ada juga ada yang scroll ya, ada juga yang doyan yang like, ada juga sambil komen ya, ada juga yang save. Nah, itu macam-macam ya. Jadi enggak sama semua ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk penjelasan insight postingan ya. Nah, di sini ada SOP insight account ya. Nah, di sini untuk yang pertama ya, reach dan impresi ya. Reach ini 1000 ya. Ini biasanya akun yang baru ya. Nah, impresi ini kita harus mencapai 5000. Reach harus mencapai 1000 ya, dan impresi pun harus mencapai 5000 ya. Kalau misalkan belum mencapai 1000 sampai 5000, nah itu teman-teman harus terus ya repost ya. Nanti teman-teman bisa planning, misalkan hari ini untuk satu postingan ya, terus misalkan di hari berikutnya 3, 6. Nah, itu disesuaikan oleh teman-teman sendiri ya. Nah, untuk hashtagnya juga harus disiapkan dulu ya, harus disiapkan grup hashtag mana yang akan digunakan ya untuk oleh di akun Instagram teman-teman ya. Nah, yang kedua ini reach dan impresinya, yang pertama itu reach 10.000 ya, 10.000. Kalau misalkan teman-teman sudah mencapai 10.000 dan impresinya sudah mencapai 50.000, teman-teman harus tingkatkan juga untuk repostnya ya. Terus apakah di sini bisa mengganti jadi tidak menggunakan grup hashtag yang sudah digunakan ya. Jadi misalkan teman-teman mau menggunakan 2 grup hashtag ya, nah itu nggak apa-apa ya. Jadi yang satu sudah panas ya, yang sudah menghasilkan 10.000 atau 50.000, nah yang grup hashtag yang kedua teman-teman bisa gunakan, tetapi tambahkan untuk kontennya ya. Misalkan satu hari itu biasanya dua postingan ya, atau 2 repost ya, atau 2 konten. Nah, teman-teman bisa tambah 3 ya. Jadi yang satu untuk grup yang pertama yang sudah panas, jadi yang grup panas ini jangan tinggalkan ya.
Terus yang kedua, menggunakan grup hashtag yang baru ya. Jadi yang pertama itu panas, yang kedua bisa nantinya akan panas gitu ya. Nah, yang ketiga, reach dan impresi ini bisa targetnya 50.000 dan impresi 100.000 ya. Nah, kalau di sini 50.000 sampai 100.000 itu baru hanya satuan ya. Baru hanya satuan yang ngefollow akun Instagram kita ya. Jadi belum sampai puluhan atau ratusan ya. Nah, kalau sampai 4 ya, yang di poin 4 ini reach dan impresinya reach-nya 500.000 ya, terus impresinya 700.000 sampai dengan 1 juta ya. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan followers yang puluhan ya, puluhan ya. Kalau misalkan ada juga yang sampai ratusan ya, ada juga yang sampai ribuan ya, itu tergantung dari volume konten yang teman-teman gunakan ya, atau hashtag yang teman-teman gunakan ya. Jadi kalau misalkan reach sudah mencapai 500.000 ya, hashtag yang sudah panas itu jangan sampai ditinggalkan ya. Jadi minimal satu kali satu postingan di hashtag yang sudah panas ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini untuk SOP insight akun ya. Jadi teman-teman kalau misalkan belum sampai mencapai reach dan impresi seperti ini ya, teman-teman terus lakukan ya. Teman-teman terus lakukan ya, apalagi kalau misalkan hijau ya. Nah, itu teman-teman harus gencar terus ya. Jadi jangan sampai turun ya. Itu maksimal jangan maksimal kalau misalkan teman tidak upload itu 3 hari ya, karena hitungan insight ya, insight akun, nah itu sampai 3 hari ya. 3 hari itu pasti akan berubah ya. Ya hitungannya sih seminggu, cuman kalau misalkan 3 hari tidak upload, nah itu pasti akan berkurang ya. Nah, itu ada lagi nanti di video selanjutnya kenapa bisa turun, kenapa dan cara menaikkan engagement dan lain-lain ya. Nah, oke. Nah, kita akan lihat ya, ini di akun Instagram ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat insight akun Instagram ya dari postingan. Nah, kalau mau lihat dari postingan ya, dari postingan ini nah, teman-teman lihat di sini ya. Diklik ya. Nah, ini teman-teman misalkan sudah posting ya. Nah, ini banyak sekali yang bertanya gimana kalau misalkan impresinya ini sekian sekian, apakah grup hashtagnya harus digunakan apa enggak ya. Nah, di materi ya minimal itu 40 ya. Kalau misalkan lebih dari 40, nah itu terus gunakan ya. Nah, ini dari jelajah misalkan 22. Nah, ini hasil ya, hasil impresi ya, hasil impresi dari keseluruhan ya. Nah, dari jelajah, dari beranda, dari profil, dari lainnya. Nah, ini nanti dikalkulasikan ya, jadi 44.846 ya. Nah, ini yang simpannya berapa, yang sukanya berapa. Nah, ini masuknya ke interaksi ya. Nah, terus orang yang mengikuti dalam satu postingan ini ya. Nah, itu 134 kunjungan profil, yang mengunjungi profil akun Instagram kita itu 132 ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen lihat insight akunnya di mana, nah ini di sini ya, lihat insight ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi biar nggak bingung lagi ya. Nah, ini pencapaian target impresi ya. Kalau misalkan teman-teman minimal 40, nah itu lanjut pakai, atau misalkan gunakan hashtag lain juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman pengen penasaran dengan grup hashtag lainnya ya, teman-teman bisa gunakan ya. Tapi kalau misalkan satu grup hashtag menghasilkan 100 impresi ya, misalkan 100 impresi, totalnya 100 impresi. Nah itu lanjut gunakan ya. Jadi teman-teman nggak harus bingung lagi ini mau digunakan apa enggak gitu. Jadi terus gunakan ya. Nah, ini kan tidak ada dari hashtagnya. Jadi hashtag ini terlalu kecil ya, insight reach dari hashtag itu terlalu kecil, jadi ketiban dengan jelajah ya atau explore ya. Nah, itu tidak terlihat, tidak ditampilkan oleh Instagram ya. Jadi kalau
insight dari postingan besar, nah itu reach-nya dari hashtag kecil, nah itu tidak akan ditampilkan, tapi ada gitu, tapi ada ya. Nah, cuman tidak ditampilkan aja oleh pihak Instagram ya. Jadi seperti itu. Ini dari insight postingan ya. Nah, dari semua insight postingan nanti akan dikalkulasikan ke insight akun ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Nah, di sini klik ya insight atau lihat insight nantinya. Nah, di sini ada akun yang dijangkau atau reach ya. Terus akun yang berinteraksi dan total pengikut ya. Nah, di sini kita klik ya. Nah, di sini kan SOP-nya maksimal yang 4 itu, yang di nomor 4 700 ya, 700.000 ya. Terus impresinya ini 1 juta ya, 1 juta. Nantinya teman-teman lihat dulu. Nah, ini bisa juga untuk rekomendasikan gimana caranya meningkatkan profil ya, itu nanti ada di video selanjutnya ya. Terus nah ini untuk yang jangkauan atau reach ya, atau impresi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman impresinya berkurang atau reachnya berkurang, nah di sini teman-teman bisa cek di sini ya. Di sini teman-teman bisa cek ya, berkurang atau bertambah ya, dari misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Dari tanggal 1 ya kita klik ya. Ini diklik ya, nanti akan menjadi biru. Nah, terus dengan 7 ya. Dengan tanggal 7 ya. Nah, nanti di sini akan biru. Nah, terus klik pembaruan ya. Nah, ini karena lambat ya. Klik pembaruan. Nah, di sini akan ketahuan ya, naik apa enggaknya ya. Jadi teman-teman bisa kontrol di sini ya, di setiap tanggal ya. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 7 Januari itu misalkan 125.000 jangkauan atau reach ya. Nah, di sini impresinya 197.000 ya. Nah, ini masih kurang ya tadinya ya. Nah, di sini kita cek lagi ya. Cek lagi postingannya untuk reach-nya. Kita klik tanggal 8 ya, nanti akan biru ya di sini. Sampai tanggal 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, misalkan tanggal 15 ya, tanggal 15 kita klik 8 sampai tanggal 15 kita klik, lalu ke pembaruan ya, kita klik ya, di sini pembaruan. Nah, ini ada peningkatan ya, dari 125.000 sampai 174.000 ya. Jadi seperti itu. Nah, terus kita masih penasaran lagi ya. Nah, ini impresinya bertambah ya, 288.000 ya. Nah, kita klik lagi. Kalau mau lihat misalkan kita sudah menjalankan dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ya. Ya. Atau kita mau lihat dulu nih 2 hari ini bertambah apa enggak ya. Tanggal 16 kita klik ya, tanggal 16 kita klik dan 17-nya kita klik juga ya. Lalu kita klik pembaruan ya. Nah, ini bertambah 613.180 ya. Nah, dari 2 hari ini bertambah sangat cepat ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7, tanggal 7 sampai tanggal 15. Nah, 2 hari ini bertambahnya sangat deras ya untuk reach, dan impresinya mencapai 858.000 ya, hampir 1 juta ya. Nah, kita totalkan dari pertama kita upload ya atau kita repost ya. Nah, di sini ya, dari tanggal 1 kita klik ya. Kita klik dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ya. Nah, terus nanti kita klik pembaruan ya. Tanggal 1 sampai tanggal 17 ya. Nah, ini bertambah impresi 1.344.000 ya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah mencapai 1 juta ya impresinya, terus
terus reach-nya mencapai 800.000 ya, misalkan minimal 700.000. Nah itu nanti followersnya insya Allah pasti akan deras ya. Jadi teman-teman, itu untuk SOP-nya ya, SOP di akun Instagram, akun publik Instagram teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belum mencapai reach, belum mencapai SOP-nya belum tercapai, nah itu teman-teman harus lakukan ya, lakukan repost, atau misalkan teman-teman mau ganti grup hashtag ya, itu terserah teman-teman ya. Nah, jadi untuk SOP-nya seperti itu ya. Kalau sudah mencapai 700 atau sampai 1 juta, nah itu udah enak ya, sudah enak banget, itu pasti akan deras ya followersnya. Jadi kalau misalkan baru 10.000 atau 50.000 impresinya, nah itu jangan dulu berharap followers akan banyak ya. Jadi kita tujuannya mendapatkan impresi yang banyak ya, dan reach-nya pun semakin luas ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan. Jangan lupa untuk selalu praktek, selalu riset tentang volume konten ya. Terus tata letak bukan tata letak ya, jadi grup taktik boomnya, terus planning upload taktik boomnya dan lain-lain sebagainya ya. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.